Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Bincang-Bincang di Mimbar Peradaban pada channel ini. Ya, pada malam hari ini ya kita mendapatkan kesempatan yang baik ya akan membahas tentang hakikat keimanan serta meraihnya dalam kehidupan. Telah hadir bersama kita pada malam hari ini yang tidak asing lagi. Beliau adalah seorang narasumber, seorang cendekiawan muslim yang sangat luar biasa ilmunya di bidang keagamaan. Beliau adalah Ustadz Uwais Al-Jadid Abu Najmi. Nah, tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita minta kepada beliau untuk memaparkan ya, tentang hakikat keimanan serta meraihnya dalam kehidupan. Tafadhol Ustadz. Masyaallah. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi zada al-khilafata hamiyatan bid-dinina wa ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, peserta channel Mimbar Peradaban. Masya Allah, ini luar biasa ya. Judulnya saja sudah menggemparkan ya. Mimbar Peradaban. Ini peradaban sekuler atau peradaban Islam? Insya Allah peradaban Islam. Masya Allah. Peradaban Islam ya. Peradaban Islam. Kalau peradaban Islam itu tentu asasnya akidah Islam. Akidah Itu Islam. ya. Tentunya Jadi iya. kita harus memahami akidah Islam. Ya, tentu tidak jauh dari perkara keimanan. Ya, sudah jelas. Baik, saudaraku, peserta channel Mimbar Peradaban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mu'minun ya, di ayat pertama itu Allah menegaskan bahwa bicara tentang keberuntungan seorang muslim. Manusia ya, bicara manusia, sebenarnya siapa yang beruntung. Jadi kalau di dalam Islam itu hanya ada dua saja. Kalau tidak untung rugi. Ya. Untung dan rugi. Iya, jadi Islam itu dua saja. Kalau tidak untung, dia rugi. Dia rugi. Beda kalau perspektif manusia, dia ada untung, ada rugi, ada balik modal. Iya kan? Kalau di dalam Islam tak ada. Dalam Islam itu untung rugi, tegas saja. Tegas ya, jelas. Nah, makanya di ayat itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim qad aflahal mu'minun. Ya, ayat itu diawali dengan kalimat takkid. Kalimat takkid itu apa? Bahasanya itu penegas, penyangat gitu. Ya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin. Masyaallah. Nah, berarti lawan dari untung rugi. Mukhalafah dari untung itu rugi. Itu. Jadi kalau tidak mukmin dia rugi. Iya. Pasti rugi, Ustaz. Pasti rugi. Pasti rugi. Iya. Jadi kalau ingin menjadi orang yang beruntung, syaratnya mukmin dia. Iya. Orang yang beriman. Orang yang beriman Nah, itu harus dia pasti beruntung. pasti beruntung. Tidak beriman dia rugi. Nah, begitulah tegasnya ayat tadi itu. Maka ini kalau kita pahami, berarti ini persoalan yang urgent kan? Persoalan yang paling penting buat kehidupan manusia. Ya. Dia menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, itu ya. Jadi modal yang paling utama itu adalah keimanan. Supaya dia beruntung. Namanya beruntung keimanan, maka seluruh aktivitas dia itu mendatangkan keuntungan. Gitu. Lalu apapun yang dilakukan, asal dasarnya keimanan, iya, pasti dia beruntung. Dia beruntung. Sekalipun perkara-perkara mubah yang dia lakukan, kalau atas dasar keimanan dia beruntung. Subhanallah. Inilah luar biasanya orang yang beriman. Iya. Maka tugas kita ini adalah memahami secara sempurna makna keimanan tadi itu. Ya, kita pahami secara sempurna keimanan itu supaya kita ini bisa memenuhi, mencapainya. Gitu, kan? Kalau tidak nanti dia berangan-angan. Iya. Nah kalau kita kaitkan dengan realitas kehidupan kita ini, tentu harus kita kaitkan kepada makna hakikinya. Makna itu dari Allah dan Rasul. Nanti kita akan menemukan ayat-ayat yang Allah itu memberikan ancaman, kemudian juga menafikan keimanan.
Begitu juga baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya itu juga ada hadis itu yang menafikan keimanan. Kan ini bahaya ini. Bahaya. Kita merasa percaya diri hari ini, merasa seolah-olah dirinya sudah beriman. Tahu-tahu nanti di akhirat Allah nggak mengakui. Wah, Rasul nggak mau mengakui. Nah ini kan bahaya ini kan. bahaya. Makanya saya katakan ini adalah perkara yang paling penting. Tak ada lagi perkara yang paling penting dari persoalan ini. Maka aktivitas kita ini ya harus menuju ke sana. Nah, itu kan. Seluruh aktivitas harus kita menuju ke sana. iya, seluruh potensi kehidupan kita ini harus ya, mengarah ke sana. Nah, Ya. itu disebut tegas ya, di dalam firman Allah tadi itu hanya orang yang beriman yang beruntung. Lalu seperti apa yang disebut keimanan? Kan kita harus tahu supaya nggak mengklaim gitu kan. Bahaya juga kalau kita klaim, oh kami ini sudah beriman. Tahu-tahu nanti Allah tidak mengakui ya. Tidak mengakui. Kalau Allah dan Rasul tak mengakui keimanan kita, lalu mau minta pengakuan ke siapa kita? Iya, 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 iya. Bisa minta pengakuan kepada ini, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden. ya, itu. Atau Dengan- Pak Lurah. Iya, di Pak Lurah bisa. Nggak bisa. Yang menarik, ya, di dalam Lisanul Arab, ya, kata Imam Ibnu Manzur, beliau mengutip pendapatnya dari Imam Al-Zajjaj yang disebut iman itu apa? Al-imanu izharu al-hudu wal qubul. Walamma atiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa i'tiqaduhu wa tasaddiquhu biqalbi. Itu masalah iman. Jadi iman itu adalah memperlihatkan, ya, izharu, memperlihatkan, ya. Memperlihatkan apa? Memperlihatkan al-khudu', memperlihatkan ketundukan, wal qabul, serta penerimaan. Menerima apa? Walamma atiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menerima semua syariat Allah dan seluruh apa saja yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pahami tentu ini maknanya luas kan? Ya. Menerima seluruh syariat Allah. Berarti apa yang dibawa juga oleh baginda Rasulullah, maka tugas kita ini adalah memahami seluruh cakupan syariat Islam. Inilah disebut konsekuensi orang yang beriman. Gitu kan. Artinya kan pembahasannya semakin luas. Ya. Jadi Ya. tidak sesederhana yang dipahami oleh mungkin kebanyakan Iya. umat hari ini. Iya, Nah, iya. itu. Jadi harus dipahami semua yang telah diturunkan kepada Rasulullah, yaitu yakni Al-Quran. Dengan As-Sunnah, memahami, ya. makanya dia mendapatkan atau akan dapatlah ruhnya keimanan Ya. tadi. Kan Masya berarti Allah. bukan perkara sederhana kan? Bukan perkara Walamma sederhana. atiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima semua syariat Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kenal itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berarti pedoman orang beriman, pedoman kehidupan orang yang beriman itu dia harus tidak boleh terlepas dari dua hal ini. Semuanya. Semua perbuatan manusia itu sudah dihukumi oleh Allah. Semuanya, perbuatan manusia, ucapan manusia itu sudah ada hukumnya. Kan bahaya kalau kita nggak tahu. Kan? Iya, iya, iya. Hari ini kan seolah-olah muamalah itu tidak ada aturan dalam Islam. Iya, iya. Iya kan? Ternyata muamalah itu ada aturan. Bagaimana berteman, bagaimana jual beli, bagaimana berbisnis, bagaimana mengatur negara, bagaimana sistem ekonomi, bagaimana sistem pendidikan, sosial budaya. Itu kan perkara yang sudah dihukumi dalam Islam. Sebagai konsekuensi orang yang beriman, dia harus mengambil itu, nggak boleh melenceng. Di semua hukum berdasarkan Al-Sunnah dan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Iya. Nah itu ya. Maka kita ketahui sumber hukum Islam itu kan ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' sahabat, dan juga Qiyas Syar'i. Ijma' sahabat. Ya, namanya ijma' sahabat ini adalah pendapat yang disetujui oleh para sahabat. Namanya ijma'. Berarti sahabat ini bersepakat. Iya. Bukan pendapat pribadi. Iya. Nah, ini menjadi sumber hukum. Kemudian Qiyas Syar'i. Qiyas Syar'i itu ya harus sesuai syariat. Ya. Nggak boleh kita ngambil kias lalu kita mengambil pendapatnya PBB. Ya, hari ini kan, bener nggak? Bagaimana mungkin orang yang beriman mau ngambil pendapat PBB? PBB itu kafir, iya kan?
Berarti banyak orang sekarang ini meninggikan aturan PBB Nah, dibandingkan itu. aturan yang telah diturunkan Iya. Allah. Masya Allah. Astagfirullah. Kemudian kalau kita pahami ada ayat yang menafikan keimanan seseorang. Ya. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-65 itu. Kalau orang yang beriman membaca ayat ini pasti dia takut, dia khawatir. Karena ayat ini menafikan. Iya kan? Tidak ada pengakuan keimanan. Allah nggak mengakui. Iya. Nah, kalau Allah nggak mengakui, mau minta pengakuan siapa? Berarti ini kan perkara yang penting kan, perkara yang urgent. Urgent. Ya. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat ke-65 itu Allah tegas mengatakan, bahkan mendahului ayat itu dengan kalimat sumpah. Fala wa rabbika. Nah, Allah bersumpah. Kalau Allah sudah bersumpah itu nggak main-main. Iya kan? Iya. Sedangkan sumpah manusia aja takut, apalagi sumpah Allah. Ini kebalik ini. Iya. Sumpah manusia takut, sumpah Allah nggak takut. Ya. Jadi iman ini nggak bisa diklaim, bisa dilihat. Dia ngaku beriman, terserah dia ngaku beriman, tapi bisa dilihat bagaimana ketundukan dia dalam kehidupan dia. Mau nggak dia diatur oleh syariat Islam? Gitu. Mau tak mau kalau orang beriman, kalau Ya. orang Muslim wajib Tunduk dia. tunduk Iya. dan patuh. Nah, perhatikan setelahnya itu la yu'minu. Tidak dikatakan beriman. Kan takut harusnya kita baca ayat ini kan. Iya. Kalau kita misalnya dalam bulan Ramadan ini bisa mengkhatamkan berapa kali? 3 kali, 5 kali. Kalau 3 kali berarti dia menemukan dan membaca ayat ini 3 kali. Kalau dia 5 kali berarti dia membaca ayat ini 5 kali. Surat An-Nisa ayat ke-65. Allah begitu tegas mengatakan tidak beriman. Takut nggak dia membaca ayat itu? Khawatir nggak dia? Harusnya khawatir. Harusnya khawatir, takut ya. Iya. Iya kan? Karena Allah yang ngatakan. Iya. Sedangkan manusia saja sudah takut. Iya. Masa kepada Allah bersumpah nggak takut? Lalu siapa yang dinafikan keimanan? Ya kan? La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tidak dikatakan beriman di antara kalian hatta sampai hingga kalian itu apa? Yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sampai kalian itu menjadikan baginda Rasulullah SAW itu menjadi hakim, menjadi hukum maksudnya. Ya, ya. Untuk memutuskan semua perkara yang diperselisihkan oleh manusia. Jadi kalau kita berselisih itu harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu maknanya. Iya. Harus kembali ya kepada hukum Islam. Sebagai orang yang beriman, itu tidak ada keraguan sedikit pun. Apa saja yang datang dari Allah dan Rasul itu pasti benar. Iya. Ya, nggak perlu ragu lagi, nggak ada keraguan sedikit pun. Tapi kalau dia ragu, ini hukum ini dari Allah, lalu kemudian ini nggak cocok, dipertimbangkan, didiskusikan, ya ini dipertanyakan keimanan. Ini kita bicara konsekuensi keimanan, gitu dia, berat ya. Berat sekali, Berat Ustaz. sekali itu. Jadi definisi dari keimanan itu Iya. adalah apa tadi? Ketundukan serta penerimaan. penerimaan. Dan dia harus memperlihatkan keimanan tadi. Nggak bisa disembunyikan. Gitu kan. Saya diam-diam aja beriman, nggak bisa. Memperlihatkan itu di situ ada aktivitas dakwah, edukasi kepada masyarakat. Gitu. Cuma pada saat ini, Ustaz, banyak orang sekarang mendefinisikan beriman, ya udah, yang jelas saya beribadah, saya berzakat, saya berpuasa, saya melaksanakan kewajiban saya. Ya orang lain itu urusan mereka. Yang saya, yang penting saya tidak mengganggu, orang lain tidak mengganggu. Bagaimana itu, Ustaz? Nah, itu dia yang harus diluruskan. Yang disebut dia soleh itu benar, itu kan syariat. Dia zakat itu syariat. Tapi apakah itu sudah totalitas? Kan yang disebut walamma atiya bihi Nabi SAW. Kalau di ayat tadi disebutkan hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum. Ini kan bicara totalitas. Ya. Berarti nggak boleh parsial. Kalau yang tadi Abang sebutkan tadi itu sholat, bayar zakat, apa lagi? Puasa, haji, sedekah. Ya kan, kalau cuman itu saja berarti parsial. Jadi iman itu nggak boleh parsial, temporal, netral, apalagi. Berarti kita juga bertanggung jawab kepada seseorang, kepada saudara kita yang Muslim untuk menyampaikan dan mengajak untuk beriman kepada Allah. Ketika Allah menyebutkan tentang keimanan secara keseluruhan, lalu kita akan menemukan di berbagai banyak ayat dan surat
itu berbagai redaksi perintah-perintahnya, dan itu harus dikerjakan semuanya. Itu kan tunduk kan, Ya, itu yang ketundukan, mendapat kepatuhan, ya kan? Serta penerimaan. Gitu. sombong. Ya kan? Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Sampai mereka itu ridho, menerima keputusan dari Rasulullah SAW. Ya, itu kan, ridho. Wa yusallimu taslim. Dia menerima itu dengan bahagia. Nah, itu. Jadi nggak boleh terpaksa. Ya. Gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang ayat-ayat politik gitu kan, nah itu ya harus legowo menerima dia. Karena itu konsekuensi dari keimanan. Kalau kita mau beriman, Iya, kalau ya kan? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Allah juga tidak memaksa kan. ya, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di Iya, akhirat kelak. dipertanggungjawabkan. Tapi tugas kita kewajiban kita sebagai seorang Muslim itu menyampaikan yang benar, mengedukasi umat ini secara benar. Dan itu tanggung jawab kita, dan itu wajib. Terlepas dia itu mau ikut atau tidak, itu persoalan lain, dan kita tidak boleh memaksa. Ya. Dalam urusan akidah kita nggak boleh maksa. La ikraha fiddin, nggak boleh maksa. Tapi dalam pengaturan, dalam urusan syariat dipaksa, wajib tunduk kepada aturan Allah. Nah itu dia. Nah, itu jadi dua hal yang berbeda. Iya. Kalau hari ini kan gitu. Oh, kami kan agamanya bukan Muslim nih. Lalu kami buat aturan nggak bisa. Nah itu. Jadi orang yang beriman itu konsekuensinya dia harus mengupayakan agar syariat Allah itu mengatur kehidupan manusia semuanya. Mulai dari dia lahir, Iya. sampai dia mati. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dalam urusan individu, keluarga, masyarakat, sampai urusan negara. Gitu, kan? Jadi bukan main-main ya. Jadi kalau dia berdiam diri, netral. Saya netral aja nih. Saya nggak ikut lah gitu kan. Iya. Ya, yang penting tadi saya udah ini nggak ganggu gitu Iya. kan. Netral, iman itu nggak netral. Dia pasti berpihak. Kecenderungan itu pasti kepada kebenaran. Itu yang namanya iman. Iya. Minimal itu gelisah itu pun selama-lama iman. Iya. Mau disebut selama iman? Enggak mau. Kalau lemah iman gimana masuk surga kan? Iya. Tujuan kita adalah untuk mencari jannahnya Allah. Nah itu dia. Gimana kita mendapatkan ridho Allah? Iya. Nah itu kan berarti kan tidak boleh parsial, tidak boleh temporal. Temporal itu apa? Di waktu-waktu tertentu. Contoh misalnya sekarang ini ketika bulan Ramadan itu kan apa namanya, umat Islam ini girohnya naik kan? Ya. Iya, jangankan yang fardu, yang sunnah-sunnah itu udah libas semua kan. Kita lihat tuh biasanya kalau habis sholat isya itu kan bubar tuh, langsung dikunci masjid, sholat kan gitu. Tapi hari ini di dalam Ramadan kita tidak melihat itu. Masih ada tausiah, dia sabar menunggu. Selesai itu ada sholat sunnah tarawih lagi. Ada apalagi 10 hari terakhir. 10 hari dia nggak pulang, itikaf. dia baca Al-Quran di situ. Iya kan? Iya. Nggak boleh. Lalu kemudian setelah keluar dari Ramadan, semua aktivitas amal soleh itu ditinggalkan. Itu namanya temporal. Nah, itu ya. Jadi iman itu menuntut kita berpihak. Keberpihakan. Nggak boleh netral. Namanya netral itu nggak iman. Nah itu ya. Berat ya duduk kan. Berat. Iya. Jadi gini, Ustaz. Mengapa keimanan itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat, baik diri pribadi, keluarga, dan masyarakat? Kenapa ini sangat penting, Ustaz? Ya, yang pertama iman itu adalah syarat. Syarat ya. Ya, menjadi syarat mutlak dari Allah dan Rasul. Untuk melakukan semua amal perbuatan kita, itu syaratnya harus dengan keimanan. Iya. Kalau tidak tercapai syarat keimanan itu ya rentan tertolak. Iya. Maka kan menjadi penting kan? Iya. Karena semua aktivitas kita ini adalah amal. Iya, karena kalau nggak beriman gimana buat tercapai amal tadi itu? Maka ada ayat yang mengatakan wa khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Kita harus tahu kan? Iya. Namanya tercapainya tujuan pencipta akan ciptaannya. Iya. Jadi harus memahami kan? Sebenarnya apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Jadi supaya kita ini mudah, kita menerima, tidak ada rasa berat, wa yusallimu taslima, itu yang modalnya keimanan. Jadi dia betul-betul apa namanya sami'na wa ata'na. Jadi apa saja yang datang dari Allah dia yakin itu benar. Kalau benar itu akan mengantarkan kemuliaan bagi dirinya. Jadi orang yang beriman, kalau benar pasti mulia. Jadi syariat Islam itu yang akan memuliakan manusia, yang akan memanusiakan manusia. Iya. Kalau syariat Islam itu ditinggalkan, diganti dengan syariat buatan manusia,
yang terjadi pasti kehinaan. Ya, ya. Nanti kita akan temukan, kalau kita baca Al-Quran, kita pahami, nanti di Al-Quran itu kita akan menemukan peringatan-peringatan, ancaman-ancaman dari Allah tadi. Kalau tidak terpenuhi, misalnya parsial kan, parsial itu dia pilih-pilih. Ya. Mana yang dia suka, diambil, yang tak suka dia tinggalkan. Seolah kita boleh memilih, padahal tidak. Nah, boleh, ada ancamannya kan. Jadi konsep akhir dari keimanan itu konsekuensinya apa itu, Ustadz? Yang harus dilakukan oleh seorang Muslim, Ya. konsekuensinya apa gitu dengan keimanan ini? Ya, konsekuensi keimanan itu ketundukan, ditinggalkan kekufuran. Itu konsekuensinya. Jadi ya, Gitu. Iya. yang melaksanakan apa, menang dan menang, Iya, beruntung rugi. beruntung dan rugi. Iya, itu aja konsepnya dalam Islam. Untung rugi, nggak ada. Balik modal itu nggak ada. Itu ini ya pendapat manusia itu. Dalam dagang itu boleh dia katakan gitu. Tapi dalam urusan kehidupan ini untung rugi. Karena tempat kembali kita ini dua juga itu. Sorga neraka nggak ada di tengah-tengah gitu kan. Iya, iya, iya. Tengah-tengah kan. Saya karena di dunia netral, kemudian nanti di akhirat tempatnya netral gitu kan. Nggak ada. Nah, kemudian ya kan kita juga yang disebut tidak boleh pilih-pilih. Hari ini kan banyak juga orang mencari kajian, ngaji itu sesuai yang dia senang. Ya, Ya kan, milih banyak. dia. Kan banyak kan? Ya. Milih. Ini kalau dia bahas peringatan, ya bahas ancaman itu kok menakutkan. Malas dia hadir. Iya kan? Dia pilih yang enak-enak saja, yang menyejukkan gitu kan. Bagaimana mungkin kalau kita bahas neraka lalu kemudian sejuk? Hati tenang, bisa nggak bahas neraka itu hatinya tenang? Hah? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, ya pasti takut. Teraduk-aduk perasaan itu kan. Betul. Jantung itu bisa tertusuk-tusuk. Iya. Benar. Kalau kita hindari dunia, apakah nanti kemudian di akhirat kita tidak menemukan? Pasti menemukan. Ya, pasti. Itu pasti dia. Kita nggak bisa menghindar. Ya, Di dunia boleh menghindar, di akhirat enggak. Nanti akan ditanya di akhirat. pasti. Nah, pilih mana? Mau tahu di dunia atau tahu di akhirat? Iya, Pilihan ya. iya, pilihan. Nah, itu. Nah, ini ya. Jadi ketika Allah mengatakan jelas tadi itu hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, kemudian di ayat yang lain Allah memberikan ancaman. Gitu kan? Iya. Jadi kalau nggak mau, Allah menyebutnya itu tak pantas, tak cocok nggak aku beriman, gitulah. Ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36 tadi itu, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin. Nah, tidaklah pantas, tak cocok, tak patut, tak layak. Nah, itu kan. Oh, yang aku beriman ya, bagi mukmin laki-laki, mukmin perempuan, orang yang mengaku mukmin laki-laki dan mukmin perempuan jadi Iya. iza qadallahu wa rasuluhu amran. Kalau Allah dan Rasul sudah menetapkan suatu ketetapan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Maka tak ada pilihan bagi kita. Mutlak. Nah, itu dia. Hah? Syarat sudah final. Gitu. Nggak ada tawar-menawar. Nggak ada tawar-menawar. Kita ini nggak diberikan untuk tawar-menawar seperti kayak berdagang di pasar. Nggak ada. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Nggak ada pilihan. Al-Quran sudah final. Rasul sudah diutus, sudah selesai juga. Kalau ada Rasul masih boleh kita diskusikan. Rasul boleh nggak ini nggak diamalkan? Bisa, Rasul sudah selesai, sudah final tugasnya. Nah, itu kan. Maka ayat itu tegas mengatakan. Lalu kemudian, ya, ketika dia nggak mau tunduk, membangkang, wa mayyasillaha wa rasulah. Barang siapa yang membangkang, mendurhakai Allah dan Rasulnya, Allah memberikan ketentuan yang sangat tegas juga. Fakot, nah, kalimat ta'jid, dolal mubin. Maka sungguh dia termasuk orang yang tersesat. Nggak cukup, ditakjid lagi dengan kesesatan yang nyata. Jadi kita jangan pede ngerasa kita ini sudah benar, sudah sholatnya merasa sudah khusyuk, lalu nggak penting majelis ilmu, nggak penting muamalah, nggak penting lah, terserah lah. Politik hari ini mau diatur politik apa, yang penting kita bisa sholat. Kan banyak pendapat-pendapat yang hari ini betul-betul menjadi opini umum gitu. Nah, inilah pentingnya kita mendudukkan perkara keimanan ini supaya orang nggak berangan-angan. Nah, itu. Berat ya.
Berat, sekali, Ustaz. Karena ini kan untuk kita juga. Betul. Nah, katanya bicara ini adalah bicara untuk diri kita dan juga orang lain. Gitu. Baik, Ustaz. Ya. Dari penjelasan Ustaz tadi kita bisa dapat simpulkan bahwa keimanan itu sangat penting bagi seseorang untuk kehidupan di dunia dan nantinya di akhirat akan dituntut. Ya. Nanti di akhirat. Jadi wajib semua orang itu tidak ada namanya untung rugi. Yang jelas orang yang beriman itu pasti untung. Pasti. Orang yang tidak beriman pasti rugi. Iya. Jadi dua-dua itu pasti. Dua-duanya pasti. Kita mau pasti yang di mana ini? Gitu kan? Baik, Ustaz. Pencerahan malam hari ini ya sangat luar biasa sekali, sehingga kita mudah-mudahan penonton, pemirsa dan yang lainnya mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kami dan bagi semua umat, sehingga kita betul-betul beriman dan yakin dengan apa ketentuan yang telah diputuskan Allah, untung atau rugi. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya dengan penjelasannya. Sebagai penutup, closing, ya. Dari Ustadz, mungkin ada pesan dan kesan, silakan Ustadz. Baik, saudaraku, channel Mimbar Peradaban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas ini maklumat, tentu ada pertanyaan bagaimana cara kita untuk memiliki keimanan yang kita bahas tadi itu. Maka perkara yang paling urgent, perkara yang harus menjadi perkara keutamaan itu adalah thalabul ilmi. Menuntut ilmu. Ya, mencari guru, cari majelis. Yang majelis tadi itu betul-betul mampu mengantarkan kita kepada keimanan yang totalitas. Ini harus perkara pokok yang harus didahulukan. Harus kalah semua aktivitas lain. Ini harus menjadi perkara utama. Kalau dia tidak menjadikan thalabul ilmi menjadi perkara utama, maka dia sampai mati tidak akan pernah meraih keimanan yang dimaksud, yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Nah, itu kan. Jadi jangan dikira majelis ilmu itu seolah-olah itu kepentingan ustadz. Tidak, ini kepentingan bersama. Semua itu adalah perkara amal soleh yang bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan. Mustahil iman itu bisa didapatkan tanpa ilmu. Itu mustahil. Mustahil. Jadi wajib belajar sampai tutup usia. Nah, ya. Silakan cari majelis. Nah, itu kan. Baik. Nah, boleh nanti. Mau di mana majelisnya, ya kan? Silakan. Yang penting materinya tadi itu mengantarkan kepada bisa. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Para pendengar di channel Mimbar Peradaban, demikian pertemuan kita pada malam hari ini, bincang-bincang kita pada malam hari ini dengan Ustadz kita. Mudah-mudahan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya bagi kita semua. Baik, terima kasih Ustadz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.